Memiliki keluarga bahagia adalah impian setiap orang. Akan tetapi pria ini melakukan hal di luar dugaan. Itu karena masa lalunya yang kelam. Pada tahun 1982, pihak berwenang Rusia sedang mencari seorang yang diduga sebagai pembunuh berantai. Jenazah yang ditemukan semuanya dibunuh dengan cara yang serupa, membuat polisi yakin bahwa itu adalah pekerjaan satu orang, dan orang tersebut mungkin akan membunuh lagi. Dalam upaya pencarian setelah penyelidikan, mereka meyakini bahwa pelakunya adalah seorang pria muda yang berusia 30-an. Mereka sama sekali tak mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelakunya adalah seorang ayah dengan 2 anak, mantan tentara berusia 50-an yang bernama Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo dilahirkan pada tahun 1936 saat kelaparan besar di Ukraina. Dia memulai kehidupannya di sebuah rumah petani yang hanya memiliki 1 kamar dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan di tengah resesi pertanian. Masa kecilnya mungkin bisa dikatakan bukanlah masa kecil yang bahagia. Dia hidup dengan keyakinan bahwa kakak laki-lakinya telah diculik dan dimakan oleh salah satu tetangganya. Dia adalah korban intimidasi dan kehidupan sekolah sangat sulit baginya. Dia memiliki tubuh yang kecil dan relatif lemah, yang menyebabkan dia menjadi sasaran pelecehan. Meskipun sebagian besar siksaan yang dialami datang setelah ayahnya ditahan selama Perang Dunia Kedua. Sebagai akibat dari ketakutan ayahnya, dia menjadi objek ejekan teman-temannya. Satu-satunya kelebihan yang dimilikinya adalah bahwa dia sangat pintar dan lulus dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Namun hinaan yang dia terima di awal hidupnya telah mengubahnya menjadi pria yang malu dan membenci diri sendiri. Dia mencoba beberapa kali berpacaran selama masa remajanya yang semuanya berakhir ketika dia kemudian tidak dapat melakukan hubungan. Di atas fisiknya yang kecil dan canggung, impotensinya hanyalah alasan lain bagi teman-temannya untuk merendahkannya. Khawatir gadis-gadis membicarakan dia di belakang, dia bahkan pernah mencoba bunuh diri. Pada tahun 1957, kehidupan Andrei Chikatilo hampir berubah ketika dia direkrut menjadi tentara Soviet. Dia menjalani wajib militernya dengan sempurna dan setelah menyelesaikannya dia bergabung dengan Partai Komunis dengan catatan kerja yang di atas rata-rata. Dia menikah beberapa tahun kemudian dengan seorang wanita yang diperkenalkan oleh adik perempuannya. Meskipun mengalami ketidakmampuan untuk berhubungan, wanita itu menerima dia apa adanya dan melahirkan 2 anak, seorang putri dan seorang putra. Setelah itu, kehidupan Chikatilo semakin membaik. Dia kemudian mengejar pendidikan tinggi dalam bidang sastra Rusia di Universitas Rostov. Tidak lama kemudian, dia pun mendapat pekerjaan sebagai pengajar sastra di sekolah setempat. Meskipun mengalami perubahan hidup yang lebih baik dan positif, anak laki-laki yang lemah dan diejek tersebut masih membawa beban dalam dirinya. Saat tidak mampu mengendalikan siswa yang nakal, dia kehilangan kendali diri dan melakukan tindakan pelecehan terhadap 2 dari mereka. Pada awalnya dia tidak mendapat hukuman dan masih diizinkan untuk menjalankan tugasnya di sekolah, termasuk berpatroli di asrama putri. Namun kemudian sekolah terpaksa menghentikan pekerjaannya setelah adanya keluhan mengenai pelecehan yang muncul. Munculnya pasca dipecat, ada sesuatu yang dipicu dalam diri Chikatilo. Jika dipikirkan, dia tidak pernah merasa puas dalam menjalani hidup. Mungkin karena trauma masa lalu, entah mengapa sekarang dia ingin membalas dendam. Meskipun tidak pernah terbukti, polisi justru menangkap seseorang yang lain. Diyakini secara luas bahwa pembunuhan pertama Andrei Chikatilo adalah pembunuhan Yelena Jokotnova yang berusia 9 tahun pada bulan September 1978. Jejak darah gadis itu ditemukan di dekat rumahnya. Tasnya juga ditemukan di tepi sungai ujung jalan. Seorang saksi sangat menggambarkan seorang pria yang sangat mirip dengan Chikatilo berada di halte bus dengan gadis itu sejenak sebelum dia meninggal.
Pembunuhan tersebut jika Cikatilo yang melakukannya tampaknya membuat yakin bahwa dia lolos dari pembunuhan. Segera setelah pembunuhan Yelena Jokotnova, lebih banyak jenazah mulai muncul menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang sama yang dialami gadis muda pertama. Semua korban adalah individu migran, anak-anak, ataupun pengungsi yang tidak akan dirindukan oleh siapapun. Cikatilo akan menjemput mereka di perhentian bus atau stasiun kereta api dan mengikuti mereka. Kemudian di tempat yang sepi mereka akan ditusuk dengan senjata tajam. Terkadang setelah korbannya meninggal, Cikatilo akan menggigit sebagian daging mereka hingga luka terbuka. Kemudian dia akan melakukan hubungan dengan mereka sebelum kemudian menyembunyikan mayat mereka di semak-semak terdekat, menutupinya dengan dedaunan ataupun tanah. Tanda pembunuhan yang dilakukan kepada para korban adalah dengan mencabut kedua mata mereka. Secara keseluruhan, Cikatilo melakukan 56 pembunuhan. Sebagian besar korban adalah perempuan muda, walaupun ada beberapa korban laki-laki. Terlepas dari tindak kejahatannya, polisi membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menghukum Cikatilo. Dia ditangkap dan dilepaskan beberapa kali dalam 4 tahun. Karena polisi tidak memiliki cukup bukti tentang keterlibatannya. Kelebihan pembebasannya yang mencolok terjadi setelah polisi menemukan bahwa golongan darahnya tidak sesuai dengan sampel air mani yang mereka ambil dari seorang korban. Pada akhirnya, pada tahun 1990, hampir 20 tahun setelah dia memulai pembunuhan, Cikatilo ditangkap dengan bukti yang cukup. Ketika semua sudah terungkap, Cikatilo pun mengaku semuanya. Dari 56 pembunuhan yang diakui, 53 diantaranya sudah diverifikasi polisi. Dalam tes psikologis yang dilakukan untuk menguji kejiwaannya, Cikatilo dinyatakan sehat pikiran dan mampu diproses secara hukum dengan normal, tanpa ada pengurangan hukuman bagi orang dengan gangguan jiwa. Ketika berada di pengadilan, dia dipenjara di kandang logam untuk memisahkan dari juri, di mana dia berulang kali melantunkan lagu, berbicara kacau, dan melepaskan celana sendiri. Meskipun perilaku gila-gilanya, hakim menyatakan Andrei Cikatilo bersalah dan kemudian menjatuhi hukuman mati. Pada hari Valentine tahun 1994, dia pun dihukum mati. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, besti-besti. Matur thank you banget. Bye-bye.